Di sebuah lokasi pertambangan yang bernama Sokum Hills, terlihat segerombolan orang yang telah selesai bekerja dan mulai meninggalkan lokasi tersebut. Di antara para penambang itu, ada seorang pria yang bernama Scatman dan putranya yang bernama Eric, yang sedang mengobrol perihal rekannya Eric yang baru aja dipecat karena mengalami kecelakaan ketika bekerja. Nah, di saat keduanya sudah selesai berbincang, tiba-tiba si Eric diserang oleh seekor makhluk misterius. Scatman berusaha menyelamatkan Eric, namun sayangnya makhluk itu malah menusuk tenggorokannya dan membuatnya lumpuh, di mana dia hanya bisa menyaksikan Eric yang berlumuran darah dibawa pergi menjauh. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis pemandu bernama Ariana mengumpulkan berbagai macam informasi tentang tambang Sokum Hills, yang mana tambang tersebut rupanya telah menjadi sebuah insiden mengerikan yang pernah terjadi. Nah, ternyata Ariana ini sengaja menggali informasi-informasi itu karena baru-baru ini dia mendapatkan pekerjaan untuk menemani beberapa orang dalam sebuah ekspedisi ke tambang Sokum Hills. Esok harinya, ternyata ada 4 orang yang merencanakan perjalanan menuju ke Sokum Hills. Mereka bernama Darren yang merupakan seorang ilmuwan bersama dengan krunya yang bernama Sean, Terry, dan juga Jamie. Selama perjalanan, mereka sempat bertanya tentang berapa banyak orang yang telah dipandu oleh Ariana dalam menemukan lokasi pertambangan itu. Rupanya, sejak tahun 1970-an, pertambangan termasuk kota Sokum Hills itu sudah tidak lagi tercantum di dalam peta, di mana populasinya juga seolah-olah ikutan lenyap. Banyak yang meyakini bahwa hilangnya kota itu terkait dengan kebakaran di pusat penambangan bawah tanah, yang mengakibatkan terbentuknya reruntuhan di sekitar kota. Yang mana, hal itu jugalah yang membuat Darren yakin bahwa penyebab terjadinya kebakaran tersebut adalah karena dipicu oleh mineral yang sangat langka. Nah, di tengah jalan, Ariana lalu memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah toko demi membeli beberapa persediaan. Ketika memasuki toko, Ariana sempat memperhatikan benda-benda aneh yang dijual di sana. Sebelum kemudian dia bertemu dengan si penjaga toko dan membeli air minum serta sedikit pendingin untuk mobilnya. Selain itu, Ariana juga bertanya tentang rute menuju ke arah Sokum Hills. Tapi begitu pemilik toko mendengar nama Sokum Hills, seketika dia langsung terdiam sebentar. Begitupun dengan seseorang yang menemaninya, yang juga menghentikan pekerjaannya. Awalnya, si penjaga toko memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Namun ketika Ariana bersikeras, pria itu malah menyarankannya untuk segera kembali dan jangan pernah pergi ke tempat itu. Setelah Ariana meninggalkan toko, si penjaga itu tanpa diduga langsung menelepon seseorang dan memberitahukan mereka tentang adanya masalah yang akan datang. Begitu perjalanan dilanjutkan, Sean tiba-tiba mengungkapkan kekhawatirannya, di mana dia mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak pergi ke Sokum Hills. Di tengah perdebatan, Ariana mengetahui kalau ada sebuah mobil yang mulai mengikuti mereka. Karena curiga, Ariana lalu mulai menambah kecepatan. Dari sana dia lalu mengambil jalan memutar dan akhirnya tiba di suatu tempat. Nah, begitu sampai di suatu titik, mobil yang ada di belakang mereka lalu mulai melambat. Di momen ini, Ariana menyadari bahwa sepertinya orang-orang itu memang ingin mengusir mereka keluar dari jalur. Yang artinya, si Ariana menyimpulkan kalau titik di mana mobil itu melambat adalah tempat yang harus mereka tuju. Jadi setelah mereka berhasil bersembunyi, Ariana lalu mulai menelusuri kembali titik lokasi tersebut, di mana mereka kemudian menemukan sebuah jalan sempit lengkap dengan plang tanda bahaya. Begitu sampai, Ariana dan yang lainnya mendapati kalau area tersebut telah dipasangi pagar berlistrik demi mencegah orang luar masuk ke dalam. Sean yang merasa aneh kemudian bertanya kepada Darren perihal kenapa di area antah berantah ini ada sebuah lokasi yang harus diblokade dengan pagar listrik. Namun belum sempat mendapatkan penjelasan yang meyakinkan, Ariana rupanya sudah berhasil masuk dengan memanfaatkan sebuah batang pohon yang hampir tumbang. Setelah berada di dalam, mereka langsung memasuki area itu sambil mengumpulkan berbagai macam sampel di sepanjang jalan. Sebelum hari mulai gelap, Ariana memutuskan untuk beristirahat di sekitar aliran sungai. Di sini mereka lalu mencoba berdiskusi tentang pertambangan Sokum Hills. Selama percakapan, semua orang lalu berbagi teori mereka masing-masing.
Darren berbagi teori dengan mengatakan bahwa mungkin aja ada sebuah lubang raksasa yang berisi gas beracun yang kemudian menyebabkan kehancuran di daerah ini. Tapi teori Darren itu rupanya sangat berbeda dengan yang diyakini oleh Sean, di mana dia menceritakan insiden yang serupa yang pernah terjadi di Rusia, di mana pihak Rusia berhasil membuat sebuah lubang terbesar di dunia dengan kedalaman sekitar 1 km. Namun dari hasilnya, para penambang itu malah mendapatkan suara yang menakutkan ketika mikrofon dilemparkan ke dalamnya. Sean berpendapat bahwa pihak Amerika Serikat mungkin telah membuat keputusan untuk melakukan hal yang serupa, di mana mereka ikutan membuat sebuah lubang yang sama di wilayah Sukhum Hills. Sementara itu, di sisi lain hutan, 3 orang misterius yang dipimpin seorang gadis yang bernama Shelby datang untuk memperbaiki bagian pagar yang hancur. Awalnya, mereka mengira kalau itu disebabkan oleh ulah seseorang yang menerobos masuk. Namun setelah diperhatikan kerusakan tersebut, rupanya itu diakibatkan oleh seekor makhluk. Di saat Shelby sedang berbincang, salah seorang teman mereka yang bernama Si, yang berada di bagian lain hutan, terlihat sedang melakukan pemeriksaan di area pagar. Di sini dia menemukan kalau pagar itu telah dirusak dan terjatuh di sekitar lubang pembuangan. Nah, karena lubang tersebut cukup kecil, Si lalu berusaha mendekati, di mana dia kemudian mendengar suara-suara aneh. Balik lagi ke Shelby dan 2 orang temannya, yang kali ini mereka didatangi oleh seseorang. Yang ternyata, sosok tersebut adalah Scatman, si bapak yang kehilangan anaknya di bagian awal film, yang mana si Scatman ini merupakan pemimpin mereka. Kehadiran Scatman di sini adalah untuk menanyakan perihal Ariana dan kelompoknya, yang rupanya Scatman dan yang lainnya masih belum menyadari bahwa kelompok Ariana sudah memasuki area tersebut tanpa izin, karena sejauh yang diketahui, mereka sudah berhasil mengusir kelompok itu. Keesokan harinya, Ariana dan timnya melanjutkan perjalanan. Saat mereka menyusuri hutan, mereka menemukan busa peredam suara, sesuatu yang seharusnya tidak berada di tengah hutan. Nah, saat melangkah maju, mereka menemukan lagi nih sebuah lubang pembuangan raksasa. Tapi sebelum mereka dapat menyelidikinya lebih lanjut, mobil yang sama yang mengikuti mereka sehari sebelumnya muncul lagi, sehingga membuat Ariana dan yang lainnya harus bersembunyi. Setelah memastikan situasinya sudah aman, mereka kemudian meninggalkan lubang itu dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa lama, mereka menemukan sebuah tempat yang dipenuhi oleh beberapa rumah yang terbengkalai. Kelompok Ariana lalu bergegas masuk ke dalam sebuah bangunan yang tampak seperti toko. Begitu berada di dalam, bangunan tersebut ternyata dipenuhi oleh kabut. Sambil mengamati segala sesuatu di sekitarnya, Ariana lalu melihat sebuah pintu di bagian belakang. Dan ketika dia membukanya, mereka pada akhirnya menemukan tambang Sukhum Hills yang legendaris. Dari sana, mereka lalu bergerak dan menemukan sebuah lubang raksasa, lengkap dengan penutup yang dialiri oleh listrik. Setelah mencabut kabel listrik dan salah satu bagian penutup, Terry bersama dengan Sean lalu menurunkan kamera untuk memeriksa kedalaman lubang. Tapi pada saat melakukannya, Terry seketika mendengar suara keras yang membuatnya ketakutan. Nah, pada saat yang lainnya mencoba ikutan mendengar, kakinya si Terry secara tidak sengaja tersangkut di tali kamera yang kemudian membuatnya terjatuh. Nggak lama setelah terjatuh, sesuatu tiba-tiba menariknya ke dalam lubang reruntuhan. Khawatir dengan keadaan Terry, Ariana dan Jamie lalu memutuskan untuk turun ke dalam lubang. Namun sayangnya meskipun telah melakukan pencarian, keduanya tidak dapat menemukan apapun kecuali suara-suara misterius. Sementara itu di permukaan, seorang pria bernama Dale tiba di lokasi. Dengan wajah kesal, dia lalu mengeluarkan senapannya dan memberikan peringatan keras supaya menjauh dari lubang itu. Di sini, Darren dan juga Sean mencoba menjelaskan bahwa ada anggota tim mereka yang masih terjebak di dalam. Tetapi rupanya pria tersebut tampaknya tidak peduli, di mana dia malah terlihat memotong salah satu tali dalam upayanya untuk menutup lubang tersebut. Nah, di tengah kebingungan, Sean rupanya memilih untuk menghajar pria itu dengan menggunakan batu yang sampai membuatnya pingsan. Di dalam lubang, Ariana yang menyadari talinya telah terputus, lalu meminta kepada Jamie untuk segera naik ke atas dengan menggunakan tali yang tersisa. Saat mereka keluar dari lubang dan menyaksikan kalau ada seseorang yang pingsan, mereka semua lalu memutuskan untuk segera meninggalkan area tersebut dengan menggunakan mobil si orang asing itu. Meskipun mereka semua sebenarnya masih bingung dengan apa yang baru aja terjadi.
Dalam perjalanannya, Shaun terlihat sangat marah dan menyalahkan Darren akibat dari obsesinya terhadap ekspedisi yang bisa dibilang aneh. Termasuk si Shaun juga mempertanyakan identitas perusahaan yang membiayai petualangan mereka ini, yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Di tengah perdebatan, mereka malah menabrak sebuah lubang, sehingga membuat kendaraan tersebut terjebak dan mengharuskan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke arah pagar pembatas dengan berjalan kaki. Malam harinya, Dale yang sebelumnya pingsan, kini sudah tersadar kembali. Tahu kalau mobilnya telah dicuri, Dale dengan cepat menelepon teman-temannya demi memberitahukan tentang situasi tersebut. Tapi belum lama dia melakukannya, kembali ke Ariana dan kelompoknya yang sekarang sedang dalam kondisi ketakutan setelah mendengar suara mengerikan dari seekor makhluk yang berada di dalam kegelapan. Mereka kemudian memutuskan untuk mematikan senter, di mana Ariana lalu berusaha memimpin kelompoknya itu dengan menggunakan night vision. Tapi sial, dalam kejadian itu, seekor makhluk diam-diam melancarkan serangan dan dengan cepat menangkap Shaun. What the fuck was that? Shaun! Go, go, go! Ariana, Darren, dan Jamie berhasil melarikan diri, di mana mereka lalu bertemu dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh Scatman. Dari sana, Scatman kemudian membawa Ariana dan yang lainnya menuju ke markas mereka. Kelompok Ariana lalu dibawa ke sebuah rumah, di mana di sini mereka lalu diinterogasi oleh Scatman. Nah, ketika mendengar nama Scatman, Darren sempat terkejut karena mengetahui kalau Scatman ini dulunya adalah salah satu pendiri perusahaan pertambangan Sockham Hills. Namun meskipun begitu, bagi Scatman semuanya itu hanyalah kisah masa lalu. Karena untuk sekarang, dia bertanggung jawab atas semua keselamatan semua orang yang ada di tempat ini. Scatman mengakui bahwa persepsi orang-orang tentang pertambangan ini sangat bervariasi. Ada yang menganggap kalau pertambangan ini adalah sebuah lubang yang menyeramkan, sementara yang lain menganggapnya sebagai purgatori atau api penyucian. Nah, sayangnya, sebelum bisa menjelaskan lebih detail, Shelby menerima pesan di radio perihal kabar tentang beberapa monster yang telah menyebar di daerah itu. Meskipun masih diselimuti rasa penasaran, Ariana dan kelompoknya hanya bisa menuruti perintah dari Scatman ketika dia menyuruh mereka untuk segera pergi dan menutup kembali lubang yang sebelumnya mereka buka. Gak lama setelah keluar, Shelby mendapatkan laporan bahwa makhluk-makhluk itu sekarang sudah ada di mana-mana. Mengetahui hal tersebut, temannya Shelby yang bernama Elroy lalu mengorbankan dirinya dalam upayanya mengalihkan perhatian makhluk itu, sehingga memungkinkan Ariana dan kelompoknya bisa bersembunyi di dalam sebuah rumah. Sambil berusaha tetap tenang, Shelby menjelaskan bahwa makhluk-makhluk ini sangat tertarik terhadap suara. Selain itu, mereka juga memiliki tentakel yang aneh yang dapat melumpuhkan seseorang pada saat tersentuh. Nah, sialnya, di saat mereka sedang mengawasi keadaan di sekitar, seekor makhluk masuk ke dalam rumah dan membuat Ariana beserta yang lainnya berusaha menghindar. Mereka berhasil lolos setelah menemukan terowongan bawah tanah yang berada di lantai rumah tersebut. Di tengah pelariannya, Shelby lalu memutuskan untuk memisahkan diri dari kelompok Ariana demi untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu. Dari sana, Ariana, Darren, dan Jamie dengan cepat berlari menuju ke area bekas penggalian. Tapi di perjalanan, mereka kemudian malah bertemu dengan beberapa makhluk. Nah, dalam upayanya untuk menahan monster itu, Jamie lalu mencoba untuk menggunakan granat. Tapi pada saat dia mau melemparkannya, salah satu makhluk itu lalu mencegatnya, sehingga membuat granat tersebut menjadi terjatuh. Dengan hanya menyisakan Ariana dan Darren sebagai yang tersisa, Darren yang merasa bersalah lalu mengakui kalau ekspedisinya ke sini adalah karena uang, yang mana perusahaan yang membayarnya itu merupakan sebuah perusahaan swasta yang sangat tertarik dengan yang ada di dalam tambang Sockham Hills. Makanya sejak awal, Darren sangat antusias dan sangat bernafsu untuk bisa menemukan tambang ini. Kemudian, meskipun situasinya tidak memungkinkan, Ariana dengan berat hati memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Hal itu dikarenakan si Darren tampaknya sudah tidak punya semangat untuk berdiri. Namun di sini Ariana tetap berjanji kepada Darren bahwa dia akan kembali untuk menyelamatkannya.
Sementara itu di permukaan, Scatman bersama dengan timnya kini sedang bersiap menghadapi sekelompok makhluk yang mencoba menerobos pagar pembatas. Di sisi lain, Ariana berusaha mati-matian nih melarikan diri dari kejaran makhluk-makhluk yang sekarang mengikutinya. Dia keluar dari terowongan dan bersembunyi setelah mendengar suara-suara yang mengerikan. Namun karena merasa suasananya sudah aman, Ariana malah disergap oleh seekor makhluk. Beberapa saat kemudian, Ariana tersadar kembali, di mana dia kini berada di sebuah perahu. Yang anehnya, perahu tersebut dikemudikan oleh seekor makhluk bersama dengan tubuh Shelby yang sudah tidak bernyawa. Nah, sialnya, Ariana yang kepergok kemudian dibuat pingsan kembali, yang beberapa jam setelahnya, dia tersadar di samping Darren yang juga tertangkap, beserta Shaun yang dalam keadaan kritis. Ketika didatangi oleh seekor makhluk, Shaun menjelaskan bahwa mereka adalah makhluk yang sangat langka, yang bereproduksi dan berkoloni seperti layaknya seekor semut ataupun lebah. Dari sana, tubuh Shaun lalu diseret dan dibawa ke ratunya para monster, yang tanpa banyak basa-basi langsung melahap tubuh Shaun hidup-hidup. Ketika giliran Ariana tiba, untungnya Darren masih sempat memberikan sebuah granat yang ditemukan di dekatnya. Ariana berhasil mengambilnya tepat sesaat sebelum dia dibawa, di mana begitu berhadapan dengan sang ratu, Ariana dengan cepat memasukkan granat ke mulut makhluk itu. Dari sana, keduanya lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Mereka pada akhirnya berhasil mencapai lubang pembuangan yang sebelumnya mereka hancurkan. Dengan menggunakan tali, keduanya lalu mulai memanjat keluar. Namun, segerombolan makhluk kini terlihat mengejar dan berusaha ikutan memanjat. Demi menolong Ariana, Darren lalu memilih untuk memotong tali, sehingga membuat Ariana perlahan-lahan berhasil keluar. Begitu tiba di atas, dia lalu ditolong oleh si pemilik toko yang ada di bagian awal, di mana si pemilik toko ini rupanya datang bersama dengan Scatman dan timnya yang sudah bersiap dengan persenjataan mereka. Keesokan harinya, Scatman mengantarkan Ariana kembali ke mobilnya. Sebelum keluar, Scatman menceritakan bahwa makhluk-makhluk itu telah membunuh putranya. Makanya sejak saat itu, Scatman terus berjuang untuk melawan semua monster-monster itu demi membalaskan dendamnya. Scatman kemudian menawarkan kepada Ariana agar dia mau tinggal dan bergabung dengannya dalam perang melawan makhluk-makhluk itu. Awalnya, Ariana terlihat ragu-ragu sambil keluar dari kendaraan Scatman. Namun setelah dia merenungkan semua kejadian yang telah dialaminya, Ariana kemudian berubah pikiran dan kembali ke dalam mobilnya Scatman. Itulah tadi alur cerita film The Devil Below, sebuah film bergenre horor yang dirilis pada tahun 2021. Semoga kalian terhibur ya dengan dongeng kita hari ini. Kalau gitu gua pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.